Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safira Desaptiani dari Universitas Dharma Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal bertemakan perancangan basis data. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal tema perancangan basis data yang berjudulkan Perancangan Pemodelan Basis Data Sistem Informasi secara Konseptual dan Logikal. Jurnal ini dibuat oleh Bapak Rio Arestia Pradita, lalu Bapak Puput Budi Wintoro, dan Bapak Denny Budianto dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Lampung. Selanjutnya, ada latar belakang pengembangan sebuah sistem informasi tidak lepas dengan adanya pengembangan basis data yang dapat menunjang pengolahan dan penggunaan data pada sebuah sistem yang berjalan. Basis data yang baik dikembangkan dengan menerapkan metode Database System Development Life Cycle atau DBS-DLC yang mencakup fase pengembangan database design. Dalam fase ini dibuat model database meliputi pengembangan sisi konseptual dan logikal. Pada penelitian ini, kami membuat model basis data konseptual dan logikal yang akan diterapkan pada sebuah sistem informasi berbasis website. Tujuannya, dari fase database design untuk merancang struktur basis data yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan mendapatkan basis data yang handal untuk diterapkan pada sistem berbasis website yang dibangun. Dari penelitian ini dihasilkan rancangan model basis data yang selanjutnya dapat diterapkan pada fase implementasi sistem berbasis website. Lalu selanjutnya, ada metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini terbagi menjadi 3, yaitu perencanaan, studi literatur, dan analisa pengumpulan kebutuhan. Hasil dan pembahasan pada penelitian ini. Yang pertama, sebelum memulai perencanaan model, kebutuhan sistem harus diperhatikan. Kebutuhan ini diketahui melalui fase sebelumnya, yaitu pengumpulan kebutuhan. Kedua, pemodelan konseptual. Melakukan identifikasi tipe entiti yang akan dibutuhkan para pengguna, kemudian melakukan dokumentasi dalam sebuah tabel yang berisi nama entiti dan occurrence yang terjadi pada tiap entiti. Yang ketiga, kemudian dilakukan identifikasi pada hubungan yang terjadi antar entitas yang telah teridentifikasi pada alur langkah yang sudah dilewati. Pada pemodelan konseptual yang menjadi perhatian utama adalah dalam menentukan relasi-relasi penting yang terjadi pada setiap jenis entiti yang telah teridentifikasi dengan jelas. 4, yaitu mengidentifikasi kandidat key untuk selanjutnya akan jadi primary key pada setiap entiti. Selanjutnya ada pemodelan logika. Pada bagian ini ada beberapa langkah yang dapat dilakukan sepenuhnya. Yang pertama, menghapus beberapa bagian yang tidak sesuai dengan model relasional seperti relasi yang berbentuk many to many, tipe yang kompleks hingga atribut yang memiliki nilai ganda. Yang kedua, menurunkan hubungan untuk model data logika lokal. Yang ketiga, melakukan normalisasi untuk menvalidasi relasi. Yang keempat, melakukan validasi relasi terhadap transaksi pengguna. Yang kelima, melakukan pemeriksaan integrity constraint. Ada kesimpulan yang pertama, dalam merancang sebuah basis data yang menentukan bahwa sistem basis data itu handal adalah perancangan di awal beserta fase pengumpulan kebutuhan. Semakin detail dan lengkap kebutuhan user dan sistem, maka fase pemodelan dapat lebih akurat. Yang kedua, perancangan sebuah basis data tidak berhenti pada fase database design, namun fase ini menentukan sebagai dasar perancangan selanjutnya, baik untuk pemilihan DBMS atau implementasi dalam pengembangan aplikasi sistem informasi. Yang ketiga, penelitian ini terbatas pada desain basis data dengan bentuk ER, sehingga membuka kesempatan yang besar agar selanjutnya dapat dilakukan penelitian pemodelan basis data dengan metode lainnya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.